Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, masih tentang kaleng biskuit Kongguan yang dijadikan ilustrasi oleh Pendeta Shirley dalam sapaan firman beberapa hari yang lalu. Ada banyak diskusi yang menarik tentang kaleng yang legendaris ini. Antara lain, di mana bapaknya? Ada yang mengatakan bapaknya yang motret, tapi ada yang langsung menyanggah, kan bisa selfie atau pakai remote. Ini pasti pemikiran kekinian, menilai gambar ini dari situasi masa kini. Ada pula yang mengatakan bapaknya sudah meninggal. Wah, ini penafsiran yang serius. Ada lagi yang mengatakan bapaknya pergi entah kemana sampai bertahun-tahun. Lalu suatu hari pulang, disambut anak-anaknya dengan membawa pisau. Waduh, ini serem. Nah, ada yang mencari tahu dari pelukisnya, yaitu Bernardus Prasojo. Saat diwawancarai wartawan, ia mengatakan tidak tahu persis alasan ketiadaan sosok bapak dalam gambar itu. Meski demikian, ia memiliki sebuah teori. Menurut saya, itu cara untuk mempengaruhi ibu rumah tangga supaya membeli. Jadi yang penting ada ibunya di situ, karena yang belanja ibunya kok. Ternyata pelukisnya tidak tahu. Namun ia mengaku bahwa gambar itu bukan ide dari dia sendiri, melainkan dia melukis dengan mencontoh gambar yang diberikan oleh orang yang memesannya. Selidik punya selidik, ternyata aslinya gambar itu ada dalam buku seri Peter and Jane Ladybird Books dengan ilustrator Harry Wingfield. Dan ada keterangan, jam 4 sore minum teh. Gambar selanjutnya dalam buku itu, jam 6 sore ayah pulang dari bekerja. Syukurlah ayahnya tidak hilang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam realita hidup sehari-hari, seringkali ayah tidak terlalu berperan dalam kehidupan anak-anaknya. Ia ada secara fisik, tetapi tidak hadir secara emosi. Tidak ada kedekatan emosi antara ayah dan anak. Sampai-sampai seorang psikolog, Ibu Eli Risman, mengatakan Indonesia adalah fatherless country, negara tanpa ayah. Tentu saja tidak semua ayah seperti itu, namun banyak yang demikian karena kebiasaan turun-temurun dalam keluarga yang dipengaruhi budaya tentang peran laki-laki atau ayah yang menjaga jarak dari anak-anaknya. Padahal absennya ayah dalam kehidupan anak dapat menyebabkan adanya lubang dalam jiwa anak. Ada sesuatu yang kurang, ada yang tidak lengkap. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Efesus 6 ayat 4 dikatakan, "Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan." Ayat yang sangat lugas dan jelas ini memang ditujukan kepada bapak-bapak atau ayah, bukan ayah dan ibu. Mengapa? Karena budaya Yunani Romawi yang dominan pada waktu itu menggambarkan wewenang ayah yang luar biasa besar pada anak-anaknya. Ayah dapat menentukan apakah anak yang baru lahir akan dibesarkan atau akan dibunuh. Ayah dapat bersikap otoriter dan berbuat sewenang-wenang terhadap anak-anaknya. Maka hubungan ayah dan anak menjadi tidak seimbang atau setara.
ada jarak antara ayah dan anak. Hal ini dapat membangkitkan amarah dalam hati anak yang membawa pada kebencian. Maka nasihat dalam Efesus 6 ayat 4 menjadi sangat penting dan relevan dalam situasi budaya Yunani Romawi yang sangat dominan pada saat itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semoga para ayah yang mendengarkan renungan ini diingatkan kembali, sudahkah menjadi ayah yang mengasihi anak-anak dan tidak membangkitkan amarah dalam hati anak. Jika belum, atau ada amarah dalam hati anak-anak, silahkan dengan rendah hati mau berubah dan berdamai dengan anak-anak. Demikian pula jika Anda adalah anak yang menaruh amarah kepada ayah, berdamailah dengan ayah, baik jika ayah masih hidup saat ini maupun ayah sudah meninggal. Amarah tidak akan memberi pertumbuhan iman dan kepribadian yang positif, melainkan justru menghambat pertumbuhan iman dan kepribadian. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin.